Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab syafa'ah, bab tentang syafa'ah. Baik jamaah yang berbahagia, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Bar, Al-Baru. Artinya zat yang melimpahkan banyak kebaikan, sehingga kebaikan Allah itu tidak terbatas. Kebaikan Allah itu tidak bisa dihitung. Kita bisa melihat bukti-bukti, contoh-contoh, bentuk-bentuk kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama misalkan benda najis itu jumlahnya sangat sedikit. Seandainya jumlah najis itu sangat banyak, di kanan kiri kita, depan belakang kita, di sekitar kita, di belakang kita, di keliling kita ini banyak benda najis, tentu merepotkan, berat, sulit. Tetapi ternyata benda najis jumlahnya hanya sedikit sekali. Berarti selain benda najis berarti suci. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya ketika hambanya bermaksiat, berbuat dosa, untuk bertaubat. Seandainya setiap manusia, setiap hamba yang dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian langsung diadab Allah, disiksa Allah, langsung dibinasakan, tentu manusia tidak ada yang tersisa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Tidak ada. Asalkan berbuat maksiat langsung diadab Allah. Setiap sekali maksiat langsung dibinasakan. Sekali judi langsung dihancurkan. Sekali zina langsung dibinasakan. Habis. Tidak ada manusia yang tersisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada para hamba untuk bertaubat. Ini diantara contoh bukti kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kalau kita lihat, makanan yang halal, minuman yang halal, binatang yang halal itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah makanan yang haram. Kemudian bukti Allah maha baik, ketika kita berbuat amal kebaikan, ketika kita berbuat amal soleh, maka minimal dilipat gandakan 10 kali. Tetapi ketika kita berbuat maksiat, ditulis dihitung 1 kali. Ini kebaikan Allah. Kita berbuat amal 1, diberi pahala 10, ditulis 10 kebaikan. Kita berbuat kebaikan 1 kali, dihitung minimal 10 kali. Tapi ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa 1, ditulis dihitung hanya 1. Ini bukti kebaikan Allah. Termasuk di antara bukti kebaikan Allah adalah adanya syafaat.
Jadi adanya syafaat itu bukti kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata dengan adanya syafaat, manusia yang tadinya itu harus nyemplung ning neraka jadi orang nyemplung. Gara-gara syafaat. Ada sebagian manusia yang dia harusnya itu di neraka dalam jero, gara-gara sebab neraka dia di neraka tapi tingkat atas, lebih ringan. Ada sebagian manusia yang dia harusnya itu di surga tingkatan bawah, tapi gara-gara ada syafaat dia bisa melejit, bisa surganya lebih tinggi. Ini semua bisa dicapai gara-gara syafaat. Oleh karena itu kita berharap agar kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sadar bahwa maksiat kita sangat banyak, dosa kita terlalu banyak, amal ibadah kita sangat sedikit, itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah definisi pengertian dari syafaat. Syafaat itu secara bahasa artinya genap. As-syaf'u, syafaat itu dari kata as-syaf'u artinya genap. Ini ada witir, ada genap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surat Al-Fajr ayat 3. Wal fajri walayalin ashr. Terus wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i demi yang ganjil. Maaf, keliru. Demi yang genap. Wal watar dan demi yang ganjil. Jadi syafaat secara bahasa artinya genap. Gimana maksudnya? Awalnya itu kita sendirian. Awalnya kita sendirian. Kemudian ditemani sama as-syafi', orang yang memberi syafaat, maka menjadi genap. Contoh, si A ingin hutang uang sama si B. Ternyata si B tidak punya uang. Akhirnya si B kenal sama Pak RT yang orang kaya raya. Kemudian si B merekomendasikan si A agar utang kepada Pak RT. Wahai Pak RT, ini si A, teman saya, teman ngaji, teman sholat jamaah, tetangga saya orangnya baik, dia sedang butuh uang. Tolong Pak RT, si A diutang. Jelas ya? Maka si B ini memberi syafaat kepada si A. Yang tadinya si A itu sendirian, dia ditambah B, utang sama Pak RT, maka menjadi 6. Jelas ya? Ini namanya syafaat. A ingin utang sama Pak RT, tidak berani. Tapi dengan adanya B, ternyata B ini itu keponakannya Pak RT. Akhirnya B memberi syafaat, memberi bantuan, memberi pertolongan kepada A. Berarti menjadi genap. A bersama B utang sama Pak RT. Yang utang A, tapi lewat perantara B. Betul ya? Ini namanya syafaat. Secara istilah, syafaat adalah memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan terhindar dari mudarat. Ini secara istilah, memintakan untuk orang lain agar dia mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat baik di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah dia syafaat, berilah mereka syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Jadi ketika B tadi nolong A, itu B mendapatkan syafaat karena dia telah memberikan bantuan kepada A. Dan ini boleh dalam masalah dunia boleh, selama tidak maksiat, selama pada perkara yang manusia mampu. Tadi contoh,
B karena keponakannya Pak RT membantu A agar Pak RT mengutangi A. Contoh lagi misalkan, panjenengan ingin melamar kerja di perusahaan, tapi jenengan nggak punya kenalan, sulit, susah. Nah, akhirnya ternyata ada orang dalam atau mungkin sekretarisnya direktur yang dia punya jabatan. Akhirnya jenengan kenal sama sekretaris direktur tadi, jenengan minta tolong. Ini namanya minta syafaat. Boleh kan? Boleh. Tentu tidak bayar ya, jangan nyogok. Ini boleh. Berarti jenengan minta syafaat sama wakil direktur. Ini hukumnya. Jenengan ingin menikah, boleh. Ternyata ada wanita anaknya Pak Lurah misalnya. Jenengan mau ke sana sendiri, ingah ini mundur, maju mundur. Akhirnya jenengan punya kenalan. Dan ternyata Pak Lurah ini punya keponakan, teman panjenengan. Akhirnya jenengan minta syafaat, minta tolong sama keponakannya Pak Lurah agar jenengan bisa melamar anaknya Pak Lurah. Jelas ya? Ini namanya syafaat. Memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain. Tetapi kalau maksiat tidak boleh. Contoh, jenengan misalkan guru punya murid ini itu seharusnya dia nggak naik kelas, tapi jenengan beri syafaat biar naik kelas. Ini nggak boleh. Jelas nggak boleh. Misalkan lagi ada seorang pencuri, harusnya dia dihukum, tapi gara-gara jenengan memberi syafaat tidak dihukum. Ini nggak boleh. Jelas ya? Yang harusnya dia dihukum, dipenjara gara-gara dia mencuri, lalu jenengan memberikan syafaat, pertolongan, dan dia tidak dihukum. Ini hukumnya tidak boleh, maksiat. Jenengan misalkan melamar PNS, ASN. Di situ panitianya ada orang dalam atau mungkin ada Pak D jenengan. Sebenarnya jenengan ketika ujian itu nggak lulus, misalkan, jelas ya, tidak memenuhi syarat. Tapi karena di situ ada Pak D panjenengan, akhirnya jenengan diluluske, diberi sama Pak D. Ini nggak boleh, kecuali jenengan memang lulus, memenuhi syarat. Ini contoh-contoh syafaat yang hukumnya tidak boleh. Jelas ya? Baik. Sekarang yang kedua, hukum mengimani syafaat. Hukumnya wajib. Ada 3 sikap manusia di dalam mensikapi syafaat. Yang pertama adalah orang yang percaya syafaat secara mutlak, baik itu haram atau tidak haram. Ini hukumnya, ini keyakinan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada 2 jenis syafaat. Syafaat dilihat dari hukum, itu ada 2 jenis. Yang pertama, syafaat yang haram, yaitu meminta syafaat kepada mayat atau kepada makhluk yang gaib. Ini hukumnya tidak boleh. Sekarang pertanyaan, Nabi kita Muhammad SAW apakah bisa memberi syafaat? Bisa. Sekarang jenengan minta sama Nabi, ya Rasul, beri aku syafaat. Boleh betul? Tidak boleh. Kita itu nanti boleh minta syafaat kepada Nabi kapan? Nanti di masa. Kalau sekarang tidak boleh, karena gaib. Nabi di alam barzah, jenengan di sini di dunia minta sama Nabi nggak boleh. Berarti kalau jenengan minta syafaat kepada Nabi sekarang, berarti jenengan minta kepada mayat, nggak boleh. Kita nanti boleh minta syafaat kepada Nabi nanti di akhirat, di alam mahsyar ketemu Nabi, lihat Nabi, boleh. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Sekarang ya Jibril beri aku syafaat, nggak boleh. Jelas ya, hukumnya haram, bisa syirik, tidak boleh. Ada. Ini syafaat yang haram. Yang kedua, syafaat yang boleh adalah syafaat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
di dunia dan di akhirat. Ini hukumnya boleh. Baik, ini yang pertama, orang yang percaya syafaat secara mutlak, baik haram atau tidak haram. Yang kedua, menolak syafaat secara mutlak. Syafaat itu tidak ada kok, tidak ada sama sekali. Ini juga sesat. Ini diwakili oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Dulu mungkin pernah kita sampaikan nih, orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini pelaku dosa besar kalau dia masuk neraka maka dia di neraka kekal. Dan ini sesat. Dan ini sesat. Orang yang membunuh kemudian dia di neraka, apakah dia di neraka kekal? Tidak. Tidak. Ada dua jenis penghuni neraka. Yang pertama, dia di neraka abadi selama-lamanya. Sinten? 3 golongan, yaitu kafir, musyrik, terus munafik. Ini di neraka kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar sama sekali. Yang kedua, ada penghuni neraka tapi sementara. Mungkin 1 juta tahun, mungkin 1000 tahun, mungkin sedino, rong dino, seminggu, tergantung dosa-dosanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin tapi melakukan maksiat. Muslim tapi nolong, muslim tapi jarang sholat, misalnya. Muslim tapi korupsi, muslim tapi minum khamr, judi. Kalau seandainya mereka masuk neraka, maka di neraka sementara. Baik. Memang ada di orang-orang yang mereka menolak syafaat. Syafaat itu tidak ada. Kalau ada syafaat, kalau ada syafaat untuk apa? Gitu. Mereka punya pemikiran seperti itu. Bisa nggak sih Allah mengeluarkan manusia dari neraka tanpa ada gangguan orang lain? Tanpa ada syafaat? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memberikan syafaat kepada seseorang lewat orang lain, itu ingin memuliakan, ingin menaikkan derajat orang tersebut. Contoh, Allah bisa nggak sih ketika kasus Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu mau ditangkap Fir'aun, di depannya ada lautan, belakangnya Fir'aun. Pertanyaan, bisa nggak sih Allah membelah lautan tanpa harus dipukul tongkatnya Nabi Musa? Bisa. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Allah ingin mengangkat derajat Nabi Musa, sehingga lautan itu dipukul Nabi Musa baru terbelah. Sehingga orang-orang lihat Musa ini top. Nah, ini untuk memuliakan Nabi Musa. Jelas ya? Akhirnya Bani Israel memuji Nabi Musa. Berarti hebat Nabi Musa untuk memuliakan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mewafatkan, mematikan Dajjal nanti di akhir zaman. Mampu. Tetapi ternyata Allah ingin memuliakan Nabi Isa. Oleh karena itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Allah mampu mematikan Dajjal tanpa ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat Nabi Isa dengan cara Nabi Isa membunuh Dajjal. Yang ketiga, Allah mampu gak sih menyelamatkan manusia tanpa harus ada syafaat dari Nabi Muhammad? Mampu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat di hari kiamat untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi di akhirat itu ada 2 penghuni neraka. Yang pertama kekal selama-lamanya 3 golongan. Yang kedua di neraka tapi sementara. Berarti selain 3 ini, pembunuh, pencoleng, pemabuk, koruptor, maling, mabuk, bunuh diri, mereka seandainya di neraka mereka sementara.
Makanya ada namanya Jahannamiyun. Siapa itu? Alumni Jahannam. Namanya. Jadi ada penghuni surga yang disebut dengan Jahannamiyun, yaitu alumni Jahannam. Alumni penghuni neraka Jahannam. Mudah-mudahan jangan sampai kita mendapatkan gelar Jahannamiyun ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya langsung swarga panggil amin ya rabbal alamin. Ojo nganti gelar Jahannamiyun ya. Baik, ini yang kedua ya, orang yang menolak syafaat. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan syafaat apa yang ditetapkan Allah dan meniadakan syafaat apa yang ditiadakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat muslim yang benar itu apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Apa yang tidak ditetapkan Allah tidak kita tetapkan. Apa yang dicintai Allah kita cintai. Allah Subhanahu wa taala terkadang mencintai sebagian manusia. Kita cintai. Allah mencintai para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, terus para sholihin, orang-orang bertakwa, para syuhada. Kita cintai mereka. Wajib. Kita wajib mencintai mereka. Allah terkadang mencintai sebagian sifat. Allah cinta dengan sifat iman, sifat Islam, sifat adil, jujur, amanah. Kita cintai sifat-sifat itu. Allah terkadang mencintai sebagian tempat. Seperti Allah cinta Mekah, Allah cinta Masjid, Allah cinta Madinah. Kita cintai, kita rindu. Oke, nanti malah kita benci sama Mekah, benci sama Masjid, benci sama Madinah. Apakah Allah cinta Semarang? Kita nggak tahu. Karena ini perkara gaib, butuh dalil. Apakah Allah cinta sama Loden? Ya kita nggak tahu. Karena ini perkara gaib, butuh dalil. Kalau nggak ada dalil, diem. Apakah Allah benci Semarang? Kita juga nggak tahu. Diem, sudah diem. Jelas ya? Nah, sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala membenci sebagian manusia, kita benci. Allah membenci Fir'aun, Allah membenci Abu Lahab, Allah benci sama iblis, ya kita benci. Allah benci setan, ya kita benci. Jelas ya? Allah benci sama sebagian sifat, Allah benci sama zalim, Allah benci sama iri, hasad, sombong, syirik, kufur, nifaq, ya kita benci. Ini sikap Ahlus Sunnah, Muslim yang sejati. Apa kata Allah? Kita sami'na wa ata'na. Allah bilang merah, kita bilang merah. Allah bilang timur, kita bilang timur. Allah bilang halal, kita bilang halal. Allah bilang haram, kita bilang jelas ya. Baik. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu akan terjadi tapi dengan 3 syarat. Syafaat itu terjadi dengan 3 syarat. Jadi ada 3 unsur syafaat nih. Yang pertama adalah Allah, pemberi syafaat. Yang kedua, perantaranya. Yang ketiga adalah orang yang diberi syafaat. Sekarang kita sampaikan 3 syarat syafaat. Yang pertama adalah Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Secara umum, orang yang diridhoi Allah adalah ahli tauhid. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahli tauhid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi ikhlas dalam hatinya. Ahli tauhid
inilah orang yang akan mendapatkan syafaat. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat kepada bapaknya. Kenapa? Karena syirik bapaknya, bukan tauhid. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada anak istrinya karena mereka kafir, bukan ahli tauhid. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada istrinya karena istrinya bukan ahli tauhid. Oleh karena itu, tauhid ini pelajaran yang sangat penting, bukan hanya untuk anak SD, tapi semua usia, semua umur wajib belajar tauhid. Tauhid. Makanya kita belajar kitab tauhid agar kita mengenal ini tauhid, ini syirik, agar kita kenal. Kalau nggak belajar tidak, kita harus belajar. Jangan bosan tauhid. Ini sangat penting. Ini sangat penting karena model masuk surga itu tauhid. Barang siapa yang dia mati di atas tauhid, pasti masuk surga. Pasti. Dan hendaknya para dai, para ustaz, para kiai, para habib seharusnya kalau ceramah ya ini dibahas tauhid. Hari Senin tauhid, Selasa bahas tauhid, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tidak masalah, boleh, bagus. Tauhid. Khutbah Jumat yang dibahas tauhid, khutbah Idul Fitri yang dibahas tauhid, bagus. Pengajian rutin tauhid, bagus. Ini yang pertama, syarat agar syafaat itu terjadi. Orang yang diberi syafaat harus ahli tauhid, harus orang yang Allah ridhoi. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat. Tadi kan Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Kalau ini yang kedua, Allah ridho kepada orang-orang yang memberi syafaat. Siapa orang yang nanti memberi syafaat atau makhluk-makhluk amal-amalan yang bisa mendatangkan syafaat? Yang pertama adalah malaikat. Malaikat bisa memberi syafaat. Dan tentu malaikat adalah makhluk yang suci, tidak punya dosa. Tentu malaikat makhluk yang Allah ridhoi, Allah cintai, Allah sayangi. Karena malaikat makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Ada 4 bentuk syafaat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Ini yang sering kita dengar kita. Ini syafaat akan dirasakan seluruh manusia di mahsyar. Nabi Adam sampai zaman Nabi sampai manusia terakhir akan merasakan syafaat ini, yaitu ketika manusia berdiri di bawah terik matahari di mahsyar dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, telanjang, belum disunat, nggak bawa apa-apa, kepanasan, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak duduk, orang mati, nggak mati, mereka kepanasan. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, beri aku syafaat. Nabi Adam nggak bisa. Saya pernah berbuat maksiat, maka buat larangan, nggak bisa. Mereka manusia mendatangi rombongan, mendatangi Nabi Nuh. Wahai Nuh, beri kami syafaat. Nabi Nuh nggak bisa. Saya pernah berbuat salah, yaitu mendoakan anaknya yang musyrik. Ini kesalahan Nabi Nuh. Pergi kamu sana, silakan minta syafaat kepada Nabi yang lain. Manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah berbuat salah, yaitu pernah berbuat dusta. Tapi dusta tauliyah 3 kali. Kemudian manusia mendatangi Nabi Musa, juga nggak bisa. Karena Nabi Musa pernah membunuh orang, nggak bisa. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Isa, juga nggak bisa. Akhirnya manusia mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Itulah syafaatul uzma, syafaat yang akan dirasakan oleh seluruh manusia.
Ini bukti manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Manusia yang paling top, manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syafaat dari Nabi adalah syafaat untuk membuka pintu surga. Manusia yang pertama masuk surga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, syafaat Nabi khusus untuk Abu Thalib. Jadi orang musyrik, orang kafir, orang munafik itu tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali satu orang, yaitu Abu Thalib. Dia kafir, tapi khusus spesial dia mendapatkan syafaat dari Nabi. Tapi bukan keluar dari surga neraka, tapi nerakanya atas, nerakanya sedikit, nerakanya sedikit, tidak tenggelam ke neraka. Yang keempat adalah syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Ini keempat bentuk syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi malaikat, gitu. Yang kedua adalah Nabi Muhammad. Yang ketiga kaum mukminin. Orang-orang beriman akan diberi Allah penghormatan. Setiap orang beriman diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat. Insyaallah. Ini diantara bukti Allah memuliakan mereka, memberikan kehormatan kepada. Kemudian orang-orang yang mati syahid, bahkan orang-orang yang mati syahid akan memberi syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarga. Kemudian para nabi dan para rasul. Sekarang, apa bentuk syafaat para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang beriman? Ada 3. Yang pertama, memberi syafaat kepada orang yang harusnya dia masuk neraka enggak jadi. Luar biasa. Yang kedua, memberi syafaat kepada orang yang harusnya dia di derajat surga rendah, gara-gara mendapatkan syafaat dia di tingkatan surga tinggi. Yang ketiga, syafaat kepada orang muslim yang dia sudah masuk neraka, wes nyemplung yang neraka, kemudian dilepas. Kayak gini, nanti itu ada orang-orang yang dia masuk neraka tapi tidak kepanasan, tidak terbakar, yaitu orang-orang kaum muslimin yang dia masuk ke dalam neraka, kemudian dia menyelamatkan orang-orang yang di neraka, tapi dia tidak ada polisi, ada penjaga penjara. Ada polisi penjaga penjara. Ketika polisi penjaga penjara ini masuk penjara, apakah dia menderita? Tentu tidak. Yang menderita siapa? Ya, yang dihukum itu sama. Nanti itu ada orang-orang penghuni surga, dia nyemplung di neraka kan nggak kobok, nggak terbakar. Kenapa? Dia mencari memberi syafaat. Oh ini dulu si fulan, kan aku ngaji, kan aku sholat, tapi dia di neraka. Sholat rajin, ngaji ini rajin, tapi ini apa misalnya? Kalau orang tuanya kurang ajar, akhirnya masuk neraka. Nah, dengan memberi syafaat. Nih, ayo mas, keluar mas, kobong, wes sangit, wes terbakar. Tapi jadinya tidak terbakar. Jelas sih, ada orang-orang yang dia masuk neraka tapi tidak terbakar, tidak hangus, karena dia memberi syafaat. Sama dengan tadi, Pak polisi masuk penjara tapi nggak menderita. Oke. Kemudian yang kelima, syafaat dari anaknya kaum muslimin yang meninggal. Ya, kalau kita punya anak kecil meninggal dunia, akan memberikan syafaat. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keenam, Al-Quran dan puasa. Apa kata Nabi? As-siyamu wal-Quran yasma'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Puasa yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kita di hari kiamat.
Mulane nuwun sewu, sesibuk-sibuknya kita nek saged ora ketan ayat 2 ayat bendina maca Quran. Semampunya. Pak, aku udah sobat semampunya. Kalau pada pelebu nggak lancar nggak masalah. Kalau salah panjang pendeknya selama tidak sengaja nggak masalah. Yang dilarang itu yang pertama maca Quran dalam kondisi ngantuk. Jangan. Ngantuk banget ke maca Quran, nanti keliru-keliru nggak boleh. Dan yang kedua menyengaja salah. Ini dosa. Tapi kalau kita membaca Quran salah, tapi tanpa sengaja, maka tidak dosa. Apakah berbahaya? Berbahaya. Ya, jangan kemudian tidak malu-malu. Jangan takut. Syukur-syukur jenengan dari lancar, kita ajari sama sedang. Yang ke-97 adalah doa anak soleh. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yurfa'u darajatan lil 'abdi shalih fil jannati wa yaqul ya rabbi anni li hadhihi wa yaqul istighfari wa la bika. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, syafaat itu agar terjadi. Yang ketiga, ada izin dari Allah. Ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang memberi syafaat. Ini yang ketiga. Apa kata Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Syafaat itu terjadi kalau Allah memberi izin. Kalau enggak bisa. Nabi Ibrahim ingin memberi syafaat kepada bapaknya, tapi dilarang oleh Allah. Maka tidak. Oke, daripada sebetulnya yang bisa kita lakukan, semoga hujannya bisa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.